Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Selamat datang di acara Bincang Inovasi Sekali Bincang Terinspirasi. Nah pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia pendidikan tengah dihebohkan oleh sebuah wacana mengenai pergantian kurikulum. Yang mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkap rencana pergantian kurikulum yang lebih fleksibel di tahun 2022 ini. Kurikulum ini tengah diuji cobakan di ribuan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana gambaran umum mengenai kurikulum 2022 ini? Serta strategi apa yang harus disiapkan oleh sekolah agar mencapai implementasi sesuai dengan harapan. Untuk itu, bersama saya Diana Putri Pradina Latifah dengan narasumber hebat kita. Beliau merupakan dosen sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Inilah dia Ibu Dr. Umi Zulfa, MPD. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Diana. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Diana sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Di tengah pandemi seperti ini, bagaimana kegiatan Ibu? Terima kasih Mbak Diana. Jadi kegiatannya masih seperti biasa, kegiatan dosen, berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang juga malam seperti itu. Isiannya ya berkaitan dengan kegiatan dosen, ada ngajar, ada penelitian, ada pengabdian, ditambah ada tugas tambahan. Wah, jadi tetap harus semangat ya Bu ya? Betul. Nah, sebagaimana tema kita hari ini nih Bu, kita mau ngebahas soal pergantian kurikulum yang tadinya 2013 sekarang menjadi kurikulum 2022 atau disebut dengan prototype. Nah, untuk itu nih Bu, pertanyaan yang pertama, apa sih Bu alasan pergantian dari kurikulum tersebut? Terus saya juga ada baca beberapa wacana nih Bu mengenai bahwa jika pergantian menteri maka akan ada pergantian kurikulum juga. Benar nggak sih Bu wacana tersebut? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering diajukan ya, tidak hanya di dalam proses perkuliahan, tapi juga di masyarakat umum dan terutama sebenarnya lebih tepat ke apa istilahnya adalah keluhan. Kenapa setiap ada pergantian menteri terjadi pergantian kurikulum? Saya menjawab yang pertama dulu alasannya. Jadi alasan terjadinya pengembangan kurikulum itu kan sebenarnya ada banyak. Nah, tetapi yang paling kemudian menjadi alasan yang mendesak itu adalah yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menjadi alasan yang sangat harus segera diadaptasi oleh kurikulum di negara manapun. Alasan yang kedua itu yang namanya dinamika masyarakat itu juga sangat tinggi ya, jadi perjalanannya juga sangat tinggi. Nah, ini juga harus dirangkum oleh kurikulum sehingga dua hal ini yang kemudian melandasi kenapa harus terjadi pergantian kurikulum. Bahwa kebetulan kalau ada menteri baru itu terjadi pergantian kurikulum itu sebenarnya tidak menjadi kalimat wajib. Wajibnya adalah ganti menteri ganti kurikulum, itu tidak. Tetapi yang perlu dilihat adalah masa dari pemberlakuan kurikulum tersebut, karena memang kurikulum itu maksimal itu 4-5 tahun itu sudah harus berubah. Karena seiring dengan dinamika masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga kalau ada istilah tersebut sebenarnya tidak tepat. Tetapi akan lebih tepat kurikulum wajib berubah siapapun menterinya, begitu. Jika sudah memenuhi batas waktu, idealnya kan sebenarnya setiap tahun ya. Cuma kan kalau setiap tahun itu butuh persiapan yang panjang untuk menyiapkan kurikulum berikutnya. Maka kemudian ada masa toleransi 4-5 tahun. Begitu Mbak Diana. Oh, jadi kurikulum ini memiliki jangka waktu begitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi ada masa kedaluarsanya. Oh, baik-baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana gambaran umum mengenai kurikulum 2022 ini?
Terima kasih. Ini kan juga karena sebenarnya kan kurikulum 2022 atau yang disebut tadi prototipe itu kan sudah diuji cobakan ya. Jadi pemerintah ketika melakukan pengembangan kurikulum pasti melalui riwayat uji coba ya. Entah itu melalui pilot project atau yang untuk kurikulum prototipe 2022 ini kan sebenarnya uji cobanya kalau saya bilang bahasa saya itu adalah melalui program sekolah penggerak yang ini yang dimulai di tahun 2021 itu ada sekitar 2.500-an itu menjadi bagian dari uji coba dan hasil evaluasinya itu lumayan bagus karena itu mampu mempertinggi mutu sekolah tersebut ya yang mengambil opsi untuk menggunakan kurikulum prototipe ini sehingga istilahnya kurikulum 2022 ini sebenarnya bukan menjadi masalah yang juga baru banget karena kan sosialisasi dan lain sebagainya itu juga sudah bisa kita lihat di berbagai media kan seperti itu. Nah hanya kalau karena pertanyaannya tadi adalah tentang gambaran umumnya ya. Jadi gambaran umum ini kan berarti mengacu kepada karakteristik utama ya. Karakteristik utama dari kurikulum prototipe 2022 ini adalah yang pertama itu bahwa nanti di dalam pembelajarannya itu adalah basisnya basis proyek, tetapi orientasinya adalah orientasi karakter karena nanti endingnya itu harus tercipta yang namanya profil lulusannya itu adalah sebagai pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ini nanti ada materi yang sifatnya itu diutamakan yang esensial sehingga nanti guru dan siswa itu tidak dalam tanda kutip terbebani tentang bobot materi kurikulum. Baru yang ketiga nanti ada hal yang relatif baru itu adalah tentang bagaimana guru melakukan fasilitasi terhadap siswa itu berbasis kepada kemampuan ya. Jadi bukan kepada pengkelasan tetapi kepada kemampuan si siswa. Jadi teaching at the right level. Begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Tapi sebelumnya seperti yang Ibu katakan tadi pelajar Pancasila ya Bu ya. Yang dimaksud pelajar Pancasila itu seperti apa sih Bu? Pelajar Pancasila ini adalah profil pelajar yang diidealkan di Indonesia ya dalam rangka untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Jadi pelajar yang tidak hanya memiliki kemampuan yang tinggi tetapi dia juga berkarakter Pancasila. Seperti yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, serta berkebinekaan, tapi berkebinekaannya tidak hanya level nasional tapi level global. Seperti itu, sehingga ini nanti akan siap menjadi lulusan yang go internasional. Oke Bu, terima kasih banyak. Dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah kita mengetahui tentang gambaran umum dari kurikulum 2022 ini, nah kita ingin tahu juga nih Bu, apa sih perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022? Baik, perlu saya pertegas juga supaya tidak salah tafsir bahwa yang namanya kurikulum itu kan walaupun muncul dengan nama yang baru itu tidak otomatis baru banget, tapi itu adalah bagian dari penyempurnaan sehingga kurikulum prototipe ini juga bagian dari penyempurnaan berarti mengatasi kelemahan yang ada di dalam kurikulum 2013. Jadi tetap masih berbasis kompetensi, juga mengutamakan karakter begitu. Nah hanya nanti kalau implikasi dari hal tersebut ada hal-hal yang sifatnya teknis kayak misalnya nanti pendekatan pembelajaran kayak misalnya yang tema itu biasanya digunakan di tingkat SD, nah ini nanti bisa sampai level SMA. Kemudian pelajaran IPA dan IPS yang tadinya terpisah itu nanti jadi satu, menjadi IPAS karena nanti akan menjadi dasar di dalam dia melandasi keilmuan terutama nanti di level jenjang pendidikan berikutnya. Atau kalau dulu misalnya di SMA itu penjurusan itu kan sudah dimulai sejak dari kelas
kelas awal ya, kelas masuk. Ini juga sudah dihapuskan ya. Jadi penjurusannya ketika sudah tahun berikutnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan minimal adalah dengan guru bimbingan konselingnya ya, kemudian dengan orang tua dan juga dengan dirinya sendiri untuk lebih mengenal sebenarnya saya ini cenderung untuk pengembangan bakat saya itu ada di mana. Jadi kalau saya lihat ini ya kembali ke zaman saya SMA itu juga dimulai kelas 2 SMA itu baru ada penjurusan. Jadi bukan sesuatu yang baru banget sebenarnya. Begitu, hanya ini dikuatkan gitu. Oh, berarti ini hanya seperti kayak lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya, lebih fleksibel ya, lagi. Penyempurnaan tadi. Penyempurnaan ya, seperti tujuannya kan Bu. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak orang sangat penasaran tentang hal ini gitu. Selanjutnya, apakah kurikulum 2022 ini wajib diterapkan di seluruh sekolah Indonesia? Iya, kebetulan kurikulum ini kan digulirkan itu di masa kebijakannya Pak Menteri Nadiem ya, yang mengusung konsep Merdeka Belajar. Tidak hanya di dalam konteks dunia persekolahan tapi dunia perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya dunia perguruan tinggi ini sudah lebih dahulu menggunakan konsep Merdeka Belajar. Nah, kalau di dalam dunia persekolahan ini lagi-lagi Pak Menteri itu sudah mengusung merdeka, masa kemudian mewajibkan. Jadi ini tidak wajib, tapi hanya opsi. Jadi di tahun 2022 sampai 2024 itu nanti sebenarnya ada 3 kurikulum. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat yang notabene juga kurikulum 2013 yang disederhanakan, baru ada opsi yang ketiga ini adalah kurikulum prototype 2022. Begitu, jadi tidak wajib. Oke pemirsa, jadi kurikulum ini tidak wajib diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya, apa sih Bu yang harus disiapkan sekolah untuk menerapkan kurikulum 2022 ini? Biasanya yang paling bikin riweh itu adalah ketika ada kebijakan baru kemudian sekolah belum siap. Nah, maka betul pertanyaannya Mbak Diana, jadi apa yang harus disiapkan terutama adalah oleh sekolah. Yang pertama, administrator di tingkat bawah, administrator pendidikan maksud saya itu adalah kepala sekolah, itu bersama dengan SDM-nya terutama adalah guru, itu harus melakukan penyusunan yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kalau dulu kita pernah dengar ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, sesungguhnya ini adalah KTSP juga, karena besarannya itu adalah prototipe 2022, tetapi nanti ada fleksibilitas ya dari pihak sekolah untuk menyusun lebih operasional yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikannya. Kemudian yang kedua juga harus disiapkan SDM-nya, terutama adalah guru, karena guru itu adalah orang yang paling terdepan untuk bisa melaksanakan kurikulum. Dan di dalam konteks ini guru itu tidak hanya sekedar sebagai penerjemah, guru itu adalah pemilik, guru adalah penyusun, baru guru adalah penerjemah, kemudian guru adalah fasilitator, kemudian guru adalah inovator. Seperti itu. Nah, sekolah berarti harus menyiapkan guru yang seperti ini. Berarti kepala sekolah dalam hal ini harus mampu merubah mindset dari para guru, dan tentu saja adalah SDM supporting yang lainnya, supaya ketika kurikulum ini diimplementasikan itu akan betul-betul memberikan jaminan pada tercapainya tujuan kurikulum secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, untuk itu hubungannya kurikulum dengan sekolah penggerak sebagaimana yang Ibu bicarakan di awal tadi itu apa sih Bu, kurikulum 2022 ini? Iya, ada hubungannya erat apa enggak? Ya erat. Biasanya mahasiswa kan begitu ya. Jadi maksudnya begini. Kalau dibilang apakah sama kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum prototype? Kalau saya bilang sama, iya, tapi sama yang tidak sama.
Kenapa sama yang tidak sama? Sebenarnya kan sekolah penggerak ini kan sekolah yang memang diberikan kesempatan ya oleh pemerintah dengan cara mengajukan diri sebagai sekolah penggerak, terus melibatkan dosen dan lain sebagainya yang mau menjadi tenaga inovator atau fasilitator untuk sekolah penggerak. Karena ini yang di awal tadi saya sebut sebagai pilot projectnya ya, sebagai percobaan awalnya. Tetapi di sekolah penggerak ini yang notabene kurikulumnya itu juga kurikulum operasional dari kurikulum prototype 2022, sehingga kalau saya bilang sama ya, karena isinya juga tentang PBL, tentang karakter, tentang materi yang juga disederhanakan seperti itu. Nah, hanya bedanya nanti kalau sifatnya di 2021 itu berdasarkan kemampuan yang kemudian itu difasilitasi tidak hanya oleh kementerian tapi juga oleh pemerintah daerah, maka pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ada kreasi-kreasi sendiri bagaimana melakukan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi muatannya sesungguhnya adalah sama begitu. Oke Bu, tapi mungkin mohon maaf sebelumnya nih Bu, para pemirsa sekalian mungkin masih bingung nih, apa sih Bu maksud dari sekolah penggerak itu gitu? Pengertiannya lebih intens gitu maksudnya Bu. Iya, penggerak, bergerak. Ya maksudnya begini, jadi kenapa ini yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini sekitar 2.500-an ya, ini nanti kan bergulir sampai tahun 2024. Ini semakin banyak pesertanya, disebut sekolah penggerak karena dia akan menjadi model ya Mbak ya, akan menjadi model bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Sekolah yang ada di sekitarnya ini saya sebut sebagai sekolah satelit yang berkiblat terhadap kesuksesan dari sekolah inti tadi, yaitu ya yang jadi sekolah penggerak. Nah ini yang kemudian ketika ternyata sekolah penggerak ini disebut sebagai sekolah katalis karena dia menjadi katalis terjadinya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu sampai dengan level 4. Level 4 maksud saya kondisi saat ini mutunya seperti apa itu kan nanti berdasarkan analisis dari masing-masing sekolah ini kan kemudian menentukan posisi mutunya. Nah ini diharapkan dengan sekolah penggerak ini dia bisa naik level mutunya itu sekitar 2 atau 3. Bahkan sebenarnya di timelinenya itu di level 4 itu berarti melampaui dari yang ditargetkan dari sekolah penggerak. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu, sehingga disebut sebagai sekolah penggerak, sekolahnya menggerakkan orang-orang yang ada di dalam, kemudian lingkungan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya yang saya sebut sebagai sekolah satelit, kemudian gurunya, kemudian kepala sekolahnya juga menjadi penggerak. Penggerak apa? Penggerak kemajuan. Karena di dalam kurikulum sekolah penggerak maupun prototipe itu memang peluang guru untuk melakukan inovasi itu betul-betul diberikan peluang yang sangat besar, sehingga menjadi tidak ada alasan ketika sekolah kok tidak menjadi maju begitu. Itu sekilas tentang sekolah penggerak. Mungkin lebih singkatnya sekolah yang menggerakkan sekolah lain gitu ya, Bu. Bisa disebut seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk nih Bu ke pertanyaannya. Bagaimana kewenangan pemerintah dan sekolah dalam kurikulum 2022 ini? Kebetulan Indonesia itu dari perjalanan tahun-tahun sebelumnya ya, sejarah pergantian kurikulum di Indonesia itu kan mengambil model pengembangan kurikulumnya kan gonta-ganti. Tapi setidaknya kalau saya split di tahun di kasus ini kan sebenarnya Indonesia menggunakan pola yang satu itu adalah the line staff model atau the administrative model sebagai ide dasarnya itu sebenarnya yang mengeluarkan itu adalah pemerintah pusat ya. Nah, karena ide dasarnya ini adalah pemerintah pusat, maka pemerintah pusat melakukan berbagai macam pengaturan yang ini kemudian akan dipedomani atau dipatuhi oleh sekolah yang akan memilih opsi untuk menerapkan kurikulum prototipe 2022. Nah, maka kewenangannya yang pertama menentukan struktur kurikulum, menentukan profil tadi pelajar Pancasila yang nanti akan digunakan oleh si sekolah itu
membantu untuk menentukan standar proses, standar isi seperti itu. Kemudian juga istilahnya mengatur tentang prinsip pembelajaran, assessment sampai seperti itu. Tapi nanti kalau di pihak sekolah sebagai penerjemah dari kurikulum prototype ini kan menjadi kurikulum operasional sesuai dengan kondisi sekolahnya, maka kewenangannya itu menyusun visi misi, tujuan sampai dengan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan kurikulum sampai melakukan pembelajaran dan asesmennya seperti itu. Pada intinya berarti kewenangan sekolah ya berarti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini yang berarti saya sebut bahwa Indonesia itu mengcombine antara model the line staff model tadi dengan the grassroots model, karena sekolah tadi diberikan keleluasaan penuh untuk melakukan pengembangan dengan tetap ada acuan struktur dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu garis kewenangannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana posisi dan peran guru dalam kurikulum 2022 ini? Tadi juga sebenarnya saya sudah menyinggung ya posisi dan peran guru. Jadi kalau guru dulu di kurikulum sebelumnya itu hanya sekedar sebagai penerjemah ya, penerjemah kurikulum, implementasi kurikulum itu kan sebenarnya di dalam proses pembelajaran. Nah, maka guru disebut sebagai penerjemah. Tetapi di dalam konteks kurikulum ini yang disebut sebagai kurikulum masa depan juga, itu guru itu juga pembuat karena dia nanti dilibatkan di dalam proses pembuatan kurikulum operasional satuannya. Nah, kemudian guru adalah pemilik, ya kalau dia pembuat dia juga menjadi memiliki. Nah, baru kemudian guru menjadi implementator. Nah, ketika implementator maka guru akan berperan sebagai fasilitator. Fasilitator siapa? Fasilitator bagi peserta didiknya. Apakah di kurikulum 2013 tidak? Ya sebenarnya sudah menjadi fasilitator, tetapi tidak sampai ke level dia harus memberikan fasilitasi kepada peserta didiknya sesuai banget dengan level kemampuan peserta didiknya yang terbagi dari A sampai F tadi. Begitu. Nah, kalau siswanya dia otomatis sebagai istilahnya sebagai sentralnya ya, sebagai subjeknya, dia berarti sebagai aktornya. Dia yang akan dilayani. Artinya nanti guru itu melayani apa yang dibutuhkan oleh kepentingan belajar dari siswanya. Jadi benar-benar gurunya juga diberikan peluang untuk berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan tadi, siswanya juga demikian. Sehingga nanti profil pelajar Pancasila ini benar-benar akan terbentuk seperti itu. Wah, sepertinya kurikulum 2022 ini memang benar-benar mengharapkan siswa yang aktif gitu Bu, dan berkarakter tentunya. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana probabilitas keberhasilan implementasi kurikulum 2022? Kalau dulu itu kurikulum apapun itu selalu mendapatkan kritik ketika begitu diketok palu untuk diimplementasikan, mereka masih menanyakan, lalu bagaimana dengan sekolah kami? Yang namanya sekolah di Indonesia itu kan level mutunya kan juga bermacam-macam ya. Ada yang mutunya sangat tinggi, rendah sampai sangat rendah. Atau kalau melihat karakteristik dari lokasinya itu ada yang di sekolah di kota, sekolah yang di desa, sekolah di pedalaman. Nah, apakah yang menjadi sekolah percobaan itu adalah sekolah yang mewakili ya, yang mewakili dari semua karakteristik jenis sekolah yang ada di Indonesia tadi? Yang ini biasanya menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu dengan model PSP tadi, maka kan kemudian terwakili jenis sekolah ya, jenis sekolah yang ketika kalau dalam konteks ilmiah itu berarti apakah jenis sekolah tadi merepresentasikan dari keseluruhan karakteristik jenis sekolah yang ada di Indonesia. Nah, itu ternyata memberikan perwakilan sehingga peluang untuk diterapkan, ibaratnya hasil penelitian itu kan kemudian digeneralisasikan ke semua jenis sekolah. Nah, peluangnya menjadi tinggi karena ada keterwakilan dari PSP tadi. Jadi
Jadi kalau saya optimis, sebagaimana yang dari Ditjen itu juga optimis, karena nyatanya berdasarkan hasil evaluasi 1 tahun ini, sekolah yang sudah masuk ke PSP itu naik level mutunya. Seperti itu. Dan jangan juga dilupakan bahwa kurikulum prototipe ini juga menjadi bagian dari, maaf kalau saya bilang obat untuk memulihkan kondisi pendidikan Indonesia yang 2 tahun terakhir ini mengalami sakit seperti itu. Jadi tinggi, Mbak. Oke Bu, nah setelah tadi kan keberhasilan nih Bu, probabilitas keberhasilan. Setelah kita berhasil, jaminannya itu apa sih Bu untuk sekolahnya? Ya, jaminannya mutu dari sekolah tersebut naik sampai 3 level dari kondisi awal. Itu jaminannya. Asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi sudah digariskan di dalam kurikulum prototipe tadi. Jadi ada syarat dan ketentuan yang kemudian akan memberikan jaminan dia mau sampai di level sekedar naik 1 level atau 2 level atau 3 level atau bahkan melampaui levelnya, yaitu sampai level 4. Oke, nah kita mendekati ke pertanyaan yang lebih intens lagi nih Bu. Setelah kita mempraktekkan atau kita menerapkan uji coba kurikulum ini, kita mengalami kendala apa sih Bu dari pihak sekolah gitu? Kurikulum apapun kendala utamanya itu yang utama itu SDM ya. Kalau di kurikulum-kurikulum sebelumnya biasanya sarana prasarana itu menjadi juga bagian dari kendala. Tapi kalau di kurikulum yang prototipe ini karena ada kemerdekaan untuk berinovasi, maka sarana prasarana sebagai sesuatu yang dibutuhkan di dalam peristiwa implementasi kurikulum itu menjadi bisa dikreasikan oleh si guru atau oleh pihak sekolah. Berarti menurut saya kendala utamanya adalah SDM, karena harus merubah mindset yang tadinya katakanlah guru adalah orang yang nomor 1, yang paling benar, maha benar begitu. Kemudian harus bisa memberikan fasilitasi, dan fasilitasinya ini juga harus disesuaikan dengan level kemampuan dari peserta didiknya. Jadi ibaratnya guru itu adalah hamba. Hamba siapa? Hamba dari di siswa. Seperti itu. Kalau istilahnya di dunia pesantren itu kan siswa itu adalah santri yang maksud saya itu ketika berhadapan dengan guru, dengan ustadz atau dengan kiai itu dia harus siap untuk diperlakukan apapun. Nah ini kebalikannya, guru yang harus siap untuk memberikan layanan apa yang dimaui, apa yang dibutuhkan oleh si siswa. Seperti itu, maka saya sebut sebagai hamba. Hamba itu bahasa seharinya ya pembantu. Oke Bu. Nah tapi sebelumnya nih Bu, saya pernah baca nih ada wacana bahwa kurikulum ini nantinya itu tidak berdasarkan tingkatan, tapi berdasarkan level atau kemampuan siswa. Apakah yang dimaksud dengan hal ini itu akan ada dihapuskannya kelas 1, 2, 3 atau seterusnya atau bagaimana Ibu? Oke, terima kasih. Ini yang tadi hubungannya dengan teaching at the right level. Jadi guru itu memfasilitasi pembelajaran berdasarkan level kemampuan si peserta didik. Nah, menentukan levelnya itu harus dilakukan apa yang disebut dengan tes diagnostik. Nah, apakah ini kemudian berimplikasi tidak ada kelas? Kalau secara formal tidak ada kelas, bahasa dari kementerian tidak langsung menghapus adanya kelas. Tetapi level tadi dibagi menjadi level A, B, C sampai F. A itu setara dengan kelas 1 dan 2 SD. Level B itu setara dengan kelas 3 dan kelas 4. Sampai level yang terakhir itu adalah kelas 3 SMA. Jadi level itu mewakili kelas ya, mewakili kelas. Seperti itu. Jadi tidak otomatis, kan tidak mungkin yang namanya peserta didik itu yang sedemikian rupa bermacam-macamnya levelnya, kemudian difasilitasi satu persatu, kan tetap ada pengelompokan. Nah, pengelompokan ini yang disebut dengan kelas. Nah, jadi kalau di dalam manajemen pendidikan itu ada pengertian kelas itu sebagai tempat
dan ada kelas sebagai proses untuk melakukan kegiatan pendidikan. Kalau kelas dalam pengertian tradisional, kelas seperti ini. Kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh dinding-dinding supaya terjadi peristiwa pembelajaran. Nah, kalau dalam pengertian kelas yang modern, kelas adalah dimanapun itu terjadinya peristiwa pembelajaran, maka itu disebut sebagai kelas. Nah, dalam konteks tadi kelasnya dibatasi berdasarkan level kemampuan dari si peserta didik. Jadi hanya terjadi pergeseran makna kelas tadi seperti itu. Termasuk juga level itu kan ada semacam asumsi juga. Kalau begitu nanti tidak ada KKM. Kalau KKM pengertiannya dalam pengertian kelas yang seperti dulu, maka menjadi tidak ada. Tapi kalau KKM dalam pengertian levelnya itu harusnya terlewati di level berapa, ya tetap ada standar kemampuan yang harus dilewati. Jadi begitu dia kemampuannya di level A, maka ketika dia mau naik ke level B kan harus ada standar yang harus dilewati oleh peserta didik ini. Begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih Bu strategi yang harus dilakukan sekolah agar implementasinya itu sesuai dengan harapan seperti itu? Strategi, ada strategi pihak sekolah, ada strategi guru, sebenarnya secara umum seperti itu. Yang kalau tadi saya tidak lupa itu sebenarnya juga sudah saya singgung. Strateginya yang pertama, kalau dari pihak sekolah harus menyusun kurikulum satuan tadi. Berarti di dalamnya itu ada rasionalisasi, ada visi misi, ada analisis, sampai kemudian penyusunan operasional dari struktur kurikulumnya sampai rencana pembelajaran dan asesmennya seperti itu. Nah, kemudian dalam rangka mensukseskan itu juga SDM di sekolah itu kan ada pendidik, berarti ada guru ya, kemudian ada tenaga kependidikan. Ini kemudian di treatment sedemikian rupa supaya siap untuk melaksanakan kurikulum prototipe seperti itu. Nah, baru secara khusus karena ini motornya kesuksesan itu ada di guru itu dirubah mindsetnya, guru itu dibangun motivasinya supaya mau menjadi guru yang inovatif yang saya sebut sebagai teacherpreneur. Jadi guru yang tidak hanya mindset kemudian jiwa, tapi juga diaplikasikan di dalam melaksanakan tugas yang berkreasi dengan segala macam bentuk apapun kreasi itu yang kemudian berkontribusi secara produktif untuk mempertinggi mutu pembelajaran, yang itu berarti nanti secara linear akan mempertinggi mutu pendidikan di sekolah tersebut atau pendidikan di Indonesia secara umum seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban tadi. Nah, sebagai penutupnya nih Bu, ada nggak sih saran dan masukan mengenai wacana ini terhadap kayak siswa atau guru? Kan mungkin mereka kayak sebagian kayak, wah ini pasti susah lagi nih, ini pasti kita harus ribet lagi nih Bu. Kira-kira ada nggak kayak masukan dari Ibu gitu? Kalau untuk gurunya ya, apalagi ini kan gurunya ini banyak yang eranya sudah era generasi milenial ya. Saya kira kalau generasi milenial ini tidak resisten. Beda kalau yang sudah all itu ya, itu biasanya resisten. Tapi yang banyak sekarang kan generasi yang milenial. Maka silahkan kesempatan ini gunakan secara aktif ya, jangan menunggu misalnya kepala sekolahnya maaf ya, misalnya kepala sekolahnya tidak berinisiatif, mungkin kepala sekolahnya sudah all begitu, tidak berinisiatif untuk mengambil peluang, mumeti dan lain sebagainya. Coba disampaikan berdasarkan inisiatif dari guru, bagaimana Pak supaya kita sekolah kita itu mutunya itu naik, setidaknya kita mencoba toh itu kalau salah juga ada pahalanya kan, seperti itu. Apalagi kalau benar. Nah, maka kalau ini disampaikan berarti kan yang proaktif adalah gurunya. Nah, ini berarti teacherpreneur. Nah, teacherpreneur ini bisa kok mempengaruhi terbentuknya kepala sekolah supaya menjadi principalpreneur. Nah, maka kalau sudah ada principalpreneur kemudian ada teacherpreneur, maka pasti akan terbentuk yang namanya
siswa yang juga menjadi teknopreneur. Teknopreneur dalam pengertian pendidikan ya, bukan teknopreneur dalam pengertian fakultas teknik ya, seperti itu. Sehingga nanti siswanya juga harus proaktif. Ya, karena dia kan bisa memberikan masukan kepada guru apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Termasuk nanti di dalam PBL ya, program based learning-nya itu kan seperti mahasiswa kalau BKP. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan dalam 1 tahun itu harus ada beban jam pelajaran berapa yang kemudian baik guru maupun siswanya terbebani, tetapi ada yang itu dilakukan di luar area sekolah yang itu dibingkai dalam PBL dalam rangka untuk memperkuat terbentuknya karakter pelajar Pancasila itu. Jadi proaktif itu intinya. Oke, penonton semuanya nggak terasa nih, waktu kita sudah setengah jam lebih. Nah, untuk itu terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberikan banyak sekali masukan, pelajaran bagi kita semua. Semoga kita dapat ambil manfaatnya. Di sini saya Diana Putri Latifah, izin undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Bincang Inovasi, sekali bincang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.